sebagai vektor baris. Sebagai vektor baris. Yang kita ambil sekarang itu hanyalah satu di antaranya. Jadi yang kita lakukan itu adalah satu di antara, umpamanya terhadap dx2 gitu ya. Maka yang kita lakukan itu adalah membentuk suatu vektor kolom, gitu kan? Jadi bentuknya seperti ini. Dilihat ini, ya, mohon maaf, ini parsial itu harusnya begini. Jadi bentuknya adalah seperti ini. Kita mulai dari df1 terhadap dxi dan seterusnya sampai dengan yang terakhir adalah dfm, perhatikan, terhadap dxi, itu kan? Nah, ini dia parsial derivatifnya. Dan itu bentuknya seperti apa? Kalau mau kita bisa membuat lebih detail lagi seperti yang kemarin itu. Ini adalah limit ketika H mendekati 0 dari F1, karena kita bicara mengenai F1 di sini, itu ya. Terus kemudian ini adalah X1, yang kita ubah itu adalah DXI, titik sampai dengan XI ditambah dengan H, titik sampai dengan X. Perhatikan, X-nya adalah N, itu kan? Ya, dikurangi dengan Fxi dibagi dengan H. Itu entry yang pertama. Sampai dengan entry yang ke-M. Yang ini berarti limit H mendekati 0 F1, yang ini Fm ya, bukan Fm gitu ya. Kemudian X1 titik Xi ditambah dengan H titik Xn, perhatikan, dikurangi dengan Fxi dibagi dengan H. Ini dia derivatif parsial. Oke. Nah, kalau derivatif parsialnya, ini kan baru yang saya perlihatkan terhadap Xi. Terus bagaimana kalau terhadap keseluruhannya, gitu ya? Terhadap keseluruhannya itu saya definisikan seperti ini ya. Jadi terhadap keseluruhannya kita melihatnya seperti ini, terhadap vektor X terhadap Xi saja, maka bentuknya adalah bentuknya seperti ini. Dfx, perhatikan, ini semuanya vektor ini dibagi dengan dx, ini juga vektor. Oleh karena itu ini sama dengan, perhatikan, ini yang pertama adalah, lihat, Jacobian itu selalu vektor baris, gitu kan? dfx terhadap dx1, gitu kan? Dan seterusnya, nggak ada komanya itu, nggak ada komanya, ini baris ini. Sampai yang terakhir dfx terhadap dxn. Nah, perhatikan, ini sendiri, ini kan, perhatikan ini sendiri itu kan vektor baris, vektor kolom nih, untuk masing-masing. Jadi maksud saya begini, satu entry di sini, ini kan sebetulnya diberikan oleh yang ini. Satu entry di sini diberikan oleh yang ini. Satu entry di sini diberikan oleh yang ini. Ya, ini nggak ada bedanya. Jadi atau saya perlihatkan begini saja biar anda bisa melihat. Biar saya buat panjang saja ya. Di titik nanti di tengah-tengah ada yang disebut dengan dfx dibagi dengan dxi, itu ya. Di tengah-tengah sampai dengan dfx dibagi dengan dxn. Nah, seperti itu. Nah, yang
ini diberikan oleh ini. Kok di sini ada X-nya? Enggak apa-apa, tidak ada. Di sini ada X-nya, tidak ada masalah di sini. Jadi oleh karena itu di ujungnya seluruhannya itu membentuk suatu matriks. Kan ini kan suatu vektor ini. Ini kan vektor ini yang diberikan oleh ini vektor kolom. Vektor kolom yang ukurannya itu adalah vektor elemen daripada R pangkat berapa ini? Pangkat M, gitu ya. Masing-masing ini tentunya seperti ini. Oke, sekarang kita memiliki definisi yang baru. Kalau yang di sini dulu Jacobian, kita lihat definisinya, yang ini, Jacobian yang ini, untuk satu buah, perhatikan, satu buah nilai fungsi tertentu, ini kan, ini yang disebut dengan Jacobian yang dulu, tapi Jacobian ini masih belum yang paling ini, ya, belum yang paling umum gitu ya. Ini hanyalah untuk satu nilai tertentu. Maka sekarang kita mendefinisikan Jacobian yang paling general. Definisi Jacobian. Nah, yang ini namanya sekarang bukan lagi vektor, tetapi matriks Jacobian. Saya akan menyebutnya dengan matriks Jacobian. Jadi apa itu? Kumpulan derivatif parsial dari fungsi bernilai vektor. F dari R pangkat N ke R pangkat M itu disebut Jacobian. Jacobian yang berukuran yaitu ya, jadi saya langsung saja yaitu matriks berukuran, perhatikan ukuran matriksnya sekarang, ukuran M kali N. Nah, ini harus Anda hati-hati. Jadi bisa melihat value-nya M, oleh karena itu dia yang menjadi M kali N. Itu ya. Nah sekarang kita lihat definisi umumnya. Kita lambangkan dia dengan J matriks ini. J matriks, oleh karena itu tebal. Ini kita lambangkan seperti ini. Perhatikan. Sama dengan yang kemarin itu sebetulnya. Cuman yang kemarin itu kan fungsinya itu kan satu nilainya. Kalau ini sekarang fungsinya itu juga sendiri adalah satu vektor. Ya, dilihat kembali ke sini. Kalau kemarin Jacobian yang kita hadapi itu bentuknya seperti ini. F-nya itu biasa. Tapi sekarang F kita adalah sebuah vektor. Ya, ini saya dulu ya. Anda bisa memperhatikan. Yang ini sama dengan yang ini. Oke, kemudian ini apa ini? Ini sama dengan df x dibagi dengan dx. Apa itu? Seperti yang saya perlihatkan tadi di atas itu. Ini adalah suatu vektor baris yang berbentuk df x terhadap dx1 dan seterusnya sampai dengan df x terhadap dxn. Oleh karena itu membentuk suatu suatu matriks yang bentuknya adalah df1
X terhadap DX1 dan seterusnya sampai ke bawah ini DFM. Perhatikan X terhadap DX1 ini ke sebelah kanan menjadi DF1 X terhadap DXN sampai dengan DXN gitu ya. Dan ini seterusnya dengan DFM X terhadap DXN ini membentuk suatu vektor tadi. Perhatikan suatu matriks yang ukurannya adalah R M kali N. Perhatikan, ini tadi ukurannya adalah M kali N. Kemudian gitu ya, M kali N. Jadi oleh karena itu ukuran dari ini adalah M dikalikan dengan N. Oke? Nah, sering juga kita menyebutkan bahwa ingat kembali tadi bahwa ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, matriks vektor X itu yang parameter itu kan vektor ini. Sebetulnya bentuknya kan gini. X1, X2 dan seterusnya sampai dengan XN. Gitu ya. XN. Nah, kemudian dari Jacobian ini kita menyebutnya seperti ini. Maaf. Dari Jacobian ini kita membentuknya seperti ini. Dari Jacobian kita membentuk yang disebut dengan Jacobian I, J bersama dengan DFI dibagi dengan DXJ. Nah, jadi sebagai contoh gitu ya, yang ini berarti sama dengan J I-nya yang di atas M, N. Gitu ya. Yang ini juga penting bagi Anda untuk mengetahui. Makanya dulu, ingat kembali, ketika kita melihat Jacobian yang pertama itu hanya memiliki satu buah nilai. Nilainya itu yang ini, nilainya itu F-nya itu hanya memiliki satu buah nilai. Oleh karena itu dia membentuk vektor baris. Itu dulu yang saya tekankan. Kalau bisa Jacobian itu selalu dianggap sebagai vektor baris dulu di awal. Baru kemudian sebagai matriks setelah lengkap. Jangan sebagai vektor kolom ya, karena dia membingungkan kalau dianggap sebagai vektor kolom. Jadi udah pernah kita lihat itu sebelumnya di pertemuan kita sebelumnya. Nah, ada buku yang seperti ini, yang bentuknya seperti ini, sebetulnya disebut dengan layout numerator. Jadi layout numerator, tapi ini nggak perlu. Jadi ada banyak buku yang menggunakan bukan numerator tetapi denominator, tapi nggak, menurut saya tidak begitu tidak begitu bagus gitu ya berpikir dengan cara seperti itu. Oke, sepertinya itu sudah ya. Jadi ini yang paling penting di bagian ini adalah masalah ukuran yang tadi itu yang sebetulnya menurut saya paling penting gitu ya. Masalah ukuran tadi itu menurut saya penting menjadi perhatian kita. Setiap kali saya membuat itu ada ukurannya saya buat ya. Ada ukurannya. Jadi sehingga dengan demikian Anda memahami nanti lebih penting lagi nanti di bagian akhir kita melihat ukuran. Oke. Nah, begini.
volume yang sebagainya itu tidak begitu penting. Bentar dulu. Oke. Nah, saya lanjutkan sedikit lagi. Ini kembali lagi tadi mengenai ukuran gitu ya. Saya ingin mendiskusikan mengenai ukuran ini. Jadi perkara dimensi dari derivatif yang parsial. Dimensi derivatif parsial. Begini, ini kayaknya skema yang gambar yang diperlihatkan di sini itu ini sangat bagus sekali gitu ya. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi di satu sisi di sebelah atas kita melihatnya seperti ini. Kemudian yang ini adalah yang ke sana itu adalah X. Jadi yang ke sana itu adalah X-nya. Jadi X itu berarti parameternya, ya. Sementara yang ke bawah ini itu adalah Fx-nya. Fx itu apa? Fungsinya, gitu ya. Ini fungsinya. Nanti akan saya perlihatkan. Yang ini juga ada dua kemungkinan. Perhatikan, ada dua kemungkinan yang terjadi. Kemungkinan yang pertama adalah bahwa parameternya itu hanya memiliki satu parameter atau lebih dari satu parameter, gitu ya. Kemudian nilai daripada fungsinya yang ini ke sini dan di sini diperlihatkan di f-nya di sini. F itu ada dua kemungkinan juga, fx gitu ya. Ada dua kemungkinan, yaitu satu parameternya, satu nilainya, atau bisa jadi lebih dari satu, jamak gitu ya, bernilai vektor dan sebagainya. Nah, kalau sekarang kita ingin melihat derivatifnya seperti apa, kalau hanya satu-satu, ini yang dulu yang kita pelajari, maka dia itu hanya benar-benar satu. Itu adalah fondasi daripada parsial derivatif. Nah, kemudian bagaimana kalau ternyata di sini itu berarti fungsinya memiliki satu nilai, parameternya ada dua. Maka kita akan menghasilkan, perhatikan, seperti ini. Apa itu artinya? Kita akan menghasilkan vektor baris. Jacobiannya itu vektor baris. Ya. Kemudian, bagaimana kalau sekarang parameternya hanya satu, kemudian fungsinya ada tiga? Maka kita akan menghasilkan Jacobian yang bentuknya seperti ini. Gitu ya. Jadi bentuknya adalah vektor kolom. Jacobiannya vektor kolom. Bisa nggak? Bisa. Tapi dalam kasus ini kan sebetulnya ini diakibatkan oleh fungsi kita memiliki nilai yang lebih dari satu. Dan kemudian yang paling umum tentu saja adalah bentuknya seperti ini. Itu tadi yang kita lihat yang di atas itu. Jadi yang di tengah-tengah ini menunjukkan df terhadap dx. Saya ingin Anda selalu memikirkan ini. Ukuran itu sangat penting bagi kita. Ukuran itu sangat penting bagi kita. Ya. Jadi yang di fungsi yang diperlihatkan ke bawah ini bernilai tunggal atau bernilai jamak, yang ini parameternya tunggal atau parameternya jamak, maka parsial derivatifnya itu diperlihatkan oleh bentuk yang ada di sini. Nanti akan kita lihat lebih detail lagi mengenai mengenai beberapa kasus, beberapa contoh, gitu ya. Sekarang saya akan memberikan beberapa buah contoh. Contoh yang pertama adalah mengenai penggunaan tadi itu. Ini contoh penggunaan tadi, aplikasi daripada gradien fungsi bernilai vektor tadi itu ya.
Jadi fungsi bernilai vektor. Jadi ini benar-benar contoh aplikasinya. Fungsi bernilai vektor. Bernilai vektor. Baik, gini. Andaikan kita diberikan fungsi yang bentuknya seperti ini. Diberikan fungsi, perhatikan. Fungsinya itu adalah suatu yang bernilai vektor karena lebih nilainya 1, dan dia ungkapkan seperti ini. Ini X, dan dia didefinisikan sebagai matriks A dikalikan dengan X. Dengan spesifikasi, perhatikan. Fungsi X kita itu adalah elemen daripada R pangkat M. Apa itu artinya? Berarti ada M nilai. Ya kan? Kemudian matriks A tadi itu ukurannya adalah R. Berarti kan M kali N. Dan tentu saja vektor X tadi adalah berukuran R pangkat N. Nah, matriks ini yang mengungkapkan fungsinya, gitu loh ceritanya. Jadi aturan, karena dia bisa diungkapkan dengan matriks, tentu saja matriks A yang ada di sini, maka dia itu mestilah linear. Kan matriks itu kan linear. Jadi aturan fungsinya itu tidak bisa kita lihat secara langsung. Tidak bisa diungkapkan sebagai formula, tetapi bisa diungkapkan sebagai matriks. Jadi mekanisme daripada fungsi itu diungkapkan di dalam matriks ini, sehingga nanti kita tinggal mengalihkan matriksnya dengan parameter kolom, parameter vektor kolomnya. Ya. Nah, sekarang kita diminta untuk menghitung gradien df dx. Hitung gradiennya itu apa? Df terhadap dx, gitu kan? Nah, sebelum kita melakukan itu, lihat dulu, selalu ingat, kalau kita diminta untuk melakukan itu, pikirkan ukurannya dulu. Ukurannya dulu. Ya, ukuran daripada df dx itu memang apa? Apakah dia itu nanti dalam bentuk matriks atau vektor, tapi ukurannya penting bagi kita. Ya. Nah, tapi dari tadi kan udah kita lihat itu. Kalau kita memiliki, di sini disebutkan, kalau fungsi kita adalah dari Rn ke Rm, maka selalu menghasilkan Jacobian. Yang kita cari itu kan Jacobian itu. Jacobian yang ukurannya itu adalah Rm kali N. Jadi dengan demikian sebetulnya yang ini tidak begitu mudah, tidak begitu rumit. Ya, karena fungsi kita itu, kita lihat fungsi kita. Jadi fungsi adalah f, gitu ya, yang bergerak dari R pangkat N, gitu kan, ke, karena banyaknya parameternya itu adalah N, nanti dia bawa ini ke M. Ya. Jadi dengan demikian, dimensi dari df terhadap dx adalah berapa? Adalah R pangkat M kali N. Nah, jadi nggak usah seperti itulah kita membuatnya. Gini saja. Elemen daripada R M kali N. Oke? Sebetulnya juga kita bisa melihat partial derivatifnya. Partial derivatifnya bisa langsung kita lihat. Nah,
Dari mana caranya? Begini. Dari definisi fungsi, ini yang pertama ya, tadi. Kemudian dari definisi fungsi, itu kan fungsinya menyebutkan bahwa perkalian antara matriks dengan vektor. Itu kan? Perkalian antara matriks dengan vektor. Jadi F ini perkalian antara matriks dan vektor. Perkalian antara matriks dan vektor itu kan bisa kita ungkapkan dengan menggunakan menggunakan rumus yang biasa, gitu kan? Jadi dari definisi fungsi ini bisa kita peroleh bahwa, perhatikan, bahwa F yang ke I, berarti F yang ke I itu hanyalah ambil fungsinya kan ada kemungkinan M buah value, gitu kan, dari vektor X itu adalah, perhatikan, perkalian matriks sebetulnya, jumlahan daripada J sama dengan 1 sampai dengan N AIJ dikalikan dengan XJ. Perhatikan. Jadi J-nya itu berubah mulai dari 1 sampai, karena kita kan variabelnya XJ, X1, X2, X3 sampai dengan XN dikalikan dengan AIJ. Kenapa saya buat AIJ? Karena I-nya itu saya tetapkan dulu. Saya fixkan I di sini. Oleh karena itu yang ini I-nya itu fix. Yang berubah-ubah adalah J-nya. Itu kan? Itu sebetulnya yang terjadi ketika coba saja Anda mengaplikasikan perkalian matriks. Lihat nanti yang mana sebetulnya di antaranya itu. Jadi FI itu kan pada hakikatnya yang berada, lihat kembali di bentuk yang ada di sini tadi. FI, perhatikan. Ini F1, F2, F3 dan seterusnya. Kalau FI itu berarti baris yang ke I, gitu kan? Dilihat saja di baris yang ke I. Di sini, itulah yang disebut dengan FI. Jadi, oleh karena itu, ini juga baris yang ke I-nya. I-nya itu tetap, yang kita variasikan itu adalah kolomnya. Itu kemudian dikalikan dengan vektor yang ke J. Kalau J-nya juga, atau saja dia bervariasi. Nah, dengan demikian, jadi oleh karena itu, perhatikan, kalau begitu, apa dong turunannya ini? Itu kan? DFI terhadap DXJ. Yang ini kan terhadap fungsi ini kan terhadap X semua. Tapi kalau saya menanyakan DFI terhadap DXJ, lihat ini. DFI terhadap DXJ terhadap XJ, bukan yang lain gitu ya. Apa itu turunannya? Kan mudah. Kalau turunannya itu terhadap XJ, maka ini adalah parameter, XJ-nya adalah parameter atau variabel, dan kalau dia kalau dia variabel, yang ini adalah variabel, ya. Kalau dia variabel, maka mudah sekali melihat bahwa derivatif dari ini diberikan oleh AIJ. AIJ. Kan derivatifnya kan itu. Ya. Jadi elemen yang ke IJ dari gitu ya. Dari matriks tersebut. Nah, oke. Jadi dengan demikian hasil derivatif Jacobiannya itu apa? Nah, jadi derivatif parsial dapat dikumpulkan dalam bentuk matriks Jacobian. Terus bentuknya seperti apa? Sama saja dengan yang tadi. Jadi df terhadap dx
Oleh karena itu, sama dengan, kan sudah ada tadi contoh yang bisa kita gunakan. Yang di sini, ini ya. Jadi, df1 terhadap dx1 dan seterusnya sampai dfm, perhatikan, terhadap dx1 dan seterusnya sampai dengan df1 terhadap dxn dan seterusnya sampai dengan dfm terhadap dxn. Yang ini, lihat kembali sekarang. Kalau dfi terhadap dxj, kalau ini berarti apa yang ini? Yang ini kan berarti A11, ya kan? Jadi A11. Yang ini A1n, itu kan? Dan seterusnya sampai dengan A1n atau nn-nya begini. Ya, dan yang ini apa ini? AM1, AM1 dan seterusnya sampai dengan AMN, AMN. Apa ini? Yang ini sendiri kan A sebetulnya. Jadi vektor matriks yang ini tuh sebetulnya sama dengan matriks A yang tadi kita lihat itu, yang merupakan elemen dari R M dikalikan dengan N. M dikalikan dengan N. Itu ya. Jadi itu matriks A. Jadi kalau ini yang ditanyakan gitu. Tadi oleh karena itu jelas-jelas kalau bentuk matriksnya seperti ini, maka derivatifnya itu apa? Derivatifnya itu adalah A sendiri. Karena dia mengungkapkan hubungan antara antara nilai daripada fungsi dengan parameternya. Jadi derivatifnya itu sendiri, derivatif fungsi itu terhadap masing-masing parameternya itu diberikan oleh matriks itu sendiri. Oke, ya. Jadi mudah-mudahan Anda sudah bisa mengerti Jacobian matrix. Jadi ini sebetulnya hanyalah aplikasi daripada Jacobian matrix yang lebih umum tadi. Oke, saya ingin memberikan satu lagi contoh kepada Anda yang sekarang itu berurusan dengan fitting. Nah, sebetulnya kan tujuan dari semuanya ini kan fitting sebetulnya ya. Jadi fitting itu artinya ya, machine learning itu kan fitting. Jadi kita mencoba mencari suatu, kita udah memiliki bayangan data kita ini bisa didekati dengan fungsi tertentu. Fungsinya itu bisa jadi dalam bentuk neural network dan lain sebagainya. Tapi arsitekturnya itu sudah ada dalam pikiran kita sebetulnya. Kita sudah men-setup umpamanya jumlah node-nya berapa, jumlah hidden layer-nya berapa, itu kan sudah kita setup. Nah, kalau sudah kita setup, sekarang kita jalankan dia. Kita cari nilai-nilai dengan parameter tadi itu. Jadi cetakannya itu udah ada. Yang paling tepat itu untuk menggambarkan data kita itu seperti apa. Ya. Jadi oleh karena itu sebetulnya fungsi yang paling utamanya itu di situ. Contoh yang kedua ini saya akan bawa ke arah situ. Contohnya itu adalah least square. Jadi kita menggunakan least square. Jadi aplikasi pada least square. Dalam model linear. Apa itu artinya? Begini, andai kan kita memiliki model, diberikan model
yang bentuknya seperti ini. Diberikan model. Model itu artinya gini, bayangan kita terhadap representasi matematis dari data kita. Itu ya. Jadi model kita itu begini, Y kemudian itu sama dengan phi dari theta. Perhatikan dulu. Yang pertama, yang ini semuanya vektor sebetulnya ini. Karena semuanya vektor, nanti ada akan membingungkan gitu ya. Yang pertama, theta itu adalah parameter kita. Jadi oleh karena itu ini disebut saja dengan R pangkat D. Ini adalah parameter kita. Jadi parameter itu adalah variabel. Adalah parameter atau variabel. Oke. Kemudian phi yang ada di sini, phi ini perhatikan, dia adalah elemen daripada R. N dikalikan dengan D. Jadi dia itu adalah suatu matriks. Apa ini? Input features. Disebut dengan input features. Input features itu apa? Seperti ini umpamanya, kalau Anda memiliki machine learning, neural networknya itu. Ya. Jadi neural networknya itu seperti itu. Dan kemudian Y, jadi yang ini semuanya itu vektor ya. Saya buat vektor saja biar Anda bisa melihat itu. Y yang ini adalah R pangkat N, elemen daripada R pangkat N. Lihat, jadi yang saya pentingkan itu dari tadi itu adalah ukurannya ya. Sangat penting bagi Anda untuk melihat ukurannya. R pangkat N. Yang ini adalah observasi. Observasi itu berarti kita melihat, mengamati, kita menyebutkan ini loh hasilnya harusnya. Kita sekarang mengajari mengajari machine learning tersebut sesuatu. Kemudian kita definisikan fungsi loss. Fungsi loss atau loss function itu didefinisikan sebagai fungsi loss didefinisikan. Perhatikan loss itu berarti di antara ini errornya itu seperti apa. Kita mendefinisikan fungsi loss itu seperti ini. L daripada E itu sendiri adalah error, itu didefinisikan sebagai rank yang seperti ini, E kuadrat. Yang ini adalah vektor juga, di mana errornya sendiri yang ini error daripada theta itu didefinisikan sebagai Y dikurangi dengan phi theta. Apa itu artinya? Well, kok bisa Y dikurangi dengan phi theta? Begini, definisi daripada model kita tadi adalah bahwa Y itu sama dengan phi diikuti oleh theta. Pengamatan kita itu sama dengan model yang ada. Model yang ada itu diberikan oleh input features, parameternya adalah theta, kumpulan parameternya adalah theta, terus kemudian memiliki transformasi linier, jadi sifatnya linier yang diungkapkan oleh phi. Tapi kan bisa jadi pengamatan kita dengan yang dikeluarkan oleh model ini kan tidak sama persis. Kalau Anda bisa membuat fitting di mana hasilnya itu pengamatan itu semuanya sama persis dengan modelnya, jadi Anda bisa membangun matematika yang seperti itu, wah, AI itu akan melompat dengan drastis, luar biasa ya. Jadi mesti ada errornya, ada perbedaannya. Yang perbedaan itu yang diungkapkan di sini. Jadi perbedaan antara yang kita amati dengan yang dikeluarkan oleh model ini tentu saja kita menginginkan agar error ini diberikan parameternya gitu ya. Diberikan parameternya itu sekecil mungkin. Sekecil mungkin. Itu ya. Jadi sekecil mungkin. Jadi
kita menginginkan agar error yang diperlihatkan di sini sekecil mungkin. Nah, terus apa yang kita lakukan di machine learning biasanya? Yang kita lakukan di machine learning adalah kita mencari partial derivatif dari L terhadap theta. Kenapa? Karena kita ingin meminimalkan itu, meminimalkan loss terhadap theta. Jadi kita menyebutkan begini, jadi yang dicari adalah DL terhadap D theta. Dengarkan dulu argumennya. Mengapa kita tertarik dengan DL dan D theta itu? Karena kita ingin mengubah thetanya. Jadi ketika kita melakukan memasangkan, kalau Anda umpamanya membuat mesin neural network gitu ya, neural network kan memiliki parameter-parameter, umpamanya node-node tertentu. Nanti node itu diungkapkan oleh weight-nya. Nah sekarang kalau Anda memiliki suatu observasi tertentu, saya akan ubah weight ini. Nah, kemana saya mau ubah weight ini? Bisa jadi saya tambah weight-nya atau saya kurangi sedikit. Nanti akan saya lihat hasilnya akan lebih bagus atau tidak. Bagaimana caranya saya tahu bagus? Loss-nya menjadi lebih kecil. Kalau loss-nya menjadi lebih kecil terhadap jadi perubahan daripada loss-nya terhadap perubahan daripada thetanya kecil, makin lama makin kecil, makin bagus. Kita oleh karena itu mengarahkan ke situ. Dengan demikian thetanya di iterasi berikutnya itu parameternya yang kita hasil berikutnya kita tahu harus diubah seperti apa, ditambahkan atau dikurangi dan lain-lain sebagainya. Makanya dari tadi kita menyebutkan, kita berbicara mengenai gradien. Nah, sebetulnya itu yang kita lakukan. Ya, jadi kita lihat laju perubahannya. Kalau saya ubah tetanya itu menjadi lebih kecil sedikit, loss-nya menjadi lebih besar atau lebih kecil? Ternyata lebih besar. Oh, salah berarti. Kalau begitu saya ubah tetanya itu menjadi lebih besar sedikit, menjadi loss-nya lebih kecil. Ini berarti. Berarti gradiennya harus saya perkecil. Nah, L ini disebut dengan least square loss function. Jadi, L ini ya, ini disebut dengan least square loss function. Kenapa disebut dengan least square? Karena dia ini error kuadrat. Kan ini error kuadrat nih. Makanya disebut dengan least square. Ya, kita ingin agar pangkat 2 ini menjadi minimum, yang paling kecil. Ya, least square loss function. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang, terus apa yang bisa kita lakukan? Kalau yang kita cari itu adalah partial derivatif DL terhadap ini, bagaimana jadinya? Yang pertama-tama kita akan menentukan dulu dimensinya. Dimensi. Agar kita jangan terkecoh gitu ya. Dimensi daripada partial derivatif itu berapa? Coba kita lihat. DL terhadap D theta. Lihat kembali tadi L-nya kan 1. L-nya itu hanya 1. Jadi L-nya 1 berarti fungsi itu nilainya hanya 1. Tapi parameternya ada berapa tadi theta? Ada D. Oleh karena itu dimensi daripada ini perhatikan adalah R1. Selalu seperti itu. Di Jacobian tadi sudah kita lihat itu. Jacobian itu bentuknya seperti ini. Jadi kalau Jacobian itu nilainya itu ada M buah, maka ukurannya itu adalah yang ini adalah M di depan. Jadi berbalik gitu ya. Oleh karena itu yang ini juga. R1 nilainya adalah 1 dikalikan dengan D. Nah ya. Kemudian yang berikutnya, dari aturan rantai. Lihat, di aturan rantai sebetulnya gini, L itu kan
tidak tergantung kepada theta secara langsung, tapi tergantung dulu terhadap itu kan, terhadap error, di mana error itu diberikan oleh ini. Karena itu seharusnya bisa kita lihat bahwa dari aturan rantai ini harusnya begini, dl terhadap d theta itu sebetulnya sama dengan dl terhadap d errornya dulu, gitu kan, baru dikalikan dengan d errornya terhadap d theta. Tapi ingat, ukurannya itu harus tetap, ini tadi 1 kali D. Nah, ingat dulu, ukurannya ini berapa ini? 1 kali D kan, teman-teman. Yang ini ukurannya berapa ini? Yang ini ukurannya berapa? Harus kita pastikan. Yang ini tadi ukurannya adalah 1 dikalikan dengan D. Saya selalu menekankan ke rekan-rekan itu mengenai ukuran ini penting sekali. Ukuran ini sangat penting sekali. Ya. Kemudian kalau begitu yang ini ukurannya berapa? Well, tadi ya. Tadi itu ada ukurannya berapa? Well, error untuk masing-masing itu kan terhadap ini dulu. Ini kan terhadap D-nya, gitu kan? Nah, terus kemudian yang ini LE terhadap ini harus kita lihat. Ya, jadi ukuran daripada matriks tersebut ini adalah 1 dikalikan dengan DL per DE itu, yang ini adalah ukurannya itu adalah 1 dikalikan dengan N. Karena apa? Karena N tadi itu yang perlihatkan di sini observasi kita, gitu ya. Karena banyaknya ini kan observasi nih, banyaknya observasi, ya kan? Yang ini ukurannya adalah N dikalikan dengan D. Gitu ya. Mudah-mudahan itu jelas. Gitu ya. Di mana dari sini kemudian kita melihat, kalau Anda menanyakan elemen yang mana, bagaimana cara menghitung ini sebetulnya, gitu ya. Menghitung ya dari sini sebetulnya mudah langsung dilihat, gitu ya. Elemen yang gede di dalam vektor ini, elemen yang gede kecil, jadi di mana elemen yang gede pada vektor dl terhadap d theta ini theta diberikan oleh, perhatikan untukmu seperti ini, saya akan menulisnya seperti ini, dl terhadap d theta di entry, perhatikan entry-nya adalah di entry yang ke D. Ini entry yang ke D. Itu diberikan oleh, perhatikan, perjumlahan daripada N sama dengan 1 sampai dengan N besar DL terhadap DE. Ambil elemen yang ke N. N-nya bergerak-gerak nih. 1, 2, 3 dan seterusnya, ya. Terus kemudian dikalikan dengan DE terhadap D theta. Ambil elemen yang ke N, D. Nah, itu dia. Oke, nah sekarang perhatikan. Yang ini fungsinya kan E kuadrat. Apa itu maksudnya E kuadrat ini? Kan dulu udah kita pelajari yang ini itu kan sebetulnya sama dengan itu kan sama dengan perkalian daripada vektor E terhadap dirinya sendiri, gitu kan? Tetapi ditranspos dulu, E dikalikan dengan E. Ini kan E kuadrat sebetulnya. Vektor E dikalikan dengan E, gitu ya.
ini. Nah, jadi dengan demikian kita bisa lanjutkan. Yang pertama tadi yang kita belum peroleh itu kan DL terhadap DE. DL terhadap DE. Berapa ini? Well, ini karena itu adalah kuadrat. Kuadrat itu berapa? Ya 2E itu loh. 2E transpose. Maksud saya begini. Karena L E sama dengan E kuadrat sama dengan E transpose dikalikan dengan E, maka DL terhadap DE itu sama dengan 2 kali E transpose. Ini kan E kuadrat sebetulnya. E kuadrat itu kan turunannya itu kan 2E gitu kan. Nah, ukurannya ini apa? Perhatikan, ukuran selalu penting bagi kita. Ukurannya ini adalah R1 dikalikan dengan N. Tadi 1 dikalikan dengan N. Ini 1 dikalikan dengan N. Kemudian yang berikutnya DE terhadap D theta. DE terhadap D theta. DE terhadap D theta itu diberikan oleh apa? Gitu kan? Ada yang membingungkan ini. Tapi kan ada fungsi ini tadi. Saya tuliskan kembali. E daripada theta adalah. Jadi agar kita jelas, saya akan menuliskan kembali. Karena error daripada theta sama dengan Y dikurangi dengan phi theta, maka DE terhadap D theta sama dengan perhatikan, yang kita pentingkan itu adalah thetanya. Yang lainnya itu ketika kita melakukan derivatif yang ada di sini yang nggak penting. Oleh karena itu Y-nya itu akan menjadi 0 karena dia konstanta. Di depan daripada ini phi ini adalah konstanta juga dianggap. Oleh karena itu apa dia jadinya? Ini adalah negatif daripada phi. Itu kan turunannya kan begitu, ya kan? Turunan daripada E terhadap theta. Dan ini perhatikan ukurannya seperti tadi itu. N dikalikan dengan D. Sudah kita lihat itu di N dikalikan dengan D. Jadi secara keseluruhan, karena itu derivatif kita itu adalah DL terhadap D theta itu adalah DL terhadap D theta itu adalah perkalian dari dua-duanya ini minus 2E transpose dikalikan dengan phi, ya. Tapi kan pertanyaannya kan apa itu E transpose tadi itu? Kalau kita spesifikasi itu minus 2 Y transpose dikurangi dengan theta transpose phi transpose. Semua transpose ya dikalikan dengan phi, ya. Nah, perhatikan bahwa yang ini ukurannya adalah 1 dikalikan dengan N, yang ini ukurannya adalah N dikalikan dengan D. Jadi keseluruhannya ukurannya adalah R1 dikalikan dengan D. Itu dia.
Ya, jadi perhatikan sekarang bahwa kalau bentuknya seperti ini, maka Anda langsung menemukan rumusnya. Rumusnya adalah yang diperlihatkan di sini. Ini rumusnya itu tinggal perkalian vektor dengan matriks dan lain-lain sebagainya, itu kan? Jadi yang ini menggunakan least square tentu saja. Tadi tidak selalu setiap saat Anda menggunakan least square di dalam matriks Anda, di dalam machine learning Anda. Oke, mudah-mudahan mudah-mudahan jelas. Saya tahu bahwa ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dipahami, tetapi fokus kita adalah lihat pada dimensinya itu dulu. Karena Anda nanti kemungkinan besar tidak akan mengimplementasikan ini dari scratch di Python, dimanapun dan lain sebagainya. Anda tidak akan mengimplementasikan semuanya ini. Anda tinggal umpamanya melakukan ambil matriks ini, lakukan transpose, terus kemudian ini umpamanya dikurangi dengan theta transpose dikalikan dengan phi transpose, seterusnya. Kemungkinan besar Anda akan melakukannya dengan cara seperti itu. Jadi tidak harus mengimplementasikan dari scratch, tetapi paling tidak Anda sudah memahami ukurannya. Ukuran itu sangat penting, karena kalau Anda sudah salah di ukurannya, mesti nanti kacau balau. Dan jadi karena itu setiap kali Anda melihat suatu ditanyakan mengenai partial derivatif dari berbagai macam fungsi yang sangat kompleks, ingat dulu mulai dari ukuran. Nah, jadi kekonsistenan ukuran itu akan memastikan bahwa Anda nanti akan konsisten di setiap langkah. Baik, kita lanjutkan. Itu tadi adalah gradien daripada fungsi bernilai vektor. Di bagian akhir saya akan membahas mengenai gradien daripada matriks. Nomor 7. Gradien dari matriks. Permasalahannya apa? Begini, kalau tadi Jacobian kita itu kan selalu gradiennya itu dari fungsi yang bernilai vektor, gitu kan? Ya, fungsi yang bernilai vektor. Sehingga Jacobiannya itu 2 dimensi. Jadi matriks berdimensi 2. Bagaimana kalau ternyata fungsi Anda itu tidak sesederhana itu? Bagaimana kalau ternyata fungsi Anda itu umpamanya memiliki dimensi yang tinggi? Maka hasilnya adalah suatu tensor. Bukan lagi matriks, tetapi tensor, gitu ya. Itu yang jadi masalah. Ya, jadi tensor itu seperti apa? Tensor itu adalah matriks yang berdimensi tinggi. Umpamanya, kita akan melihatnya. Saya akan memperlihatkan contoh dulu. Jadi kalau selama ini kan masih mudah bagi kita. Kenapa? Karena ada tadi saya berikan nilainya adalah nilai daripada fungsi adalah vektor. Tapi nilai daripada fungsi itu tidak harus vektor, bisa juga matriks. Kalau dimensi daripada fungsi itu sangat tinggi, gitu ya. Umpamanya, kita ingin jadi contoh, kita ingin menghitung gradien dari suatu matriks, A umpamanya berukuran M kali N. Jadi gradien dari matriks ini terhadap perhatikan, terhadap
sebuah matriks B terhadap matriks B berukuran P kali Q. P kali Q. Jadi kita memiliki dua buah matriks. Jadi yang ditanyakan itu sekarang adalah gradien dari matriks terhadap matriks. Bukan lagi tadi gradien dari matriks terhadap vektor. Gitu ya. Nah, kali kan sederhana sekali. Parameter kita adalah parameternya adalah vektor. Ya. Terus kemudian fungsi kita juga dianggap vektor. Oleh karena itu menghasilkan suatu vektor. Dan Jacobiannya adalah satu matriks berukuran 2 dimensi. Terus kalau kita ingin melakukan ini seperti apa? Yang jadi masalah adalah Jacobiannya. Jadi oleh karena itu diperoleh Jacobian yang berukuran ukurannya apa? M dikalikan dengan N dikalikan dengan P dikalikan dengan Q. Ini disebut dengan 4-dimensional tensor. Jadi tensor berdimensi 4. Tensor itu apa oleh karena itu? Tensor itu adalah matriks yang ukurannya, yang dimensinya tinggi. Kalau selama ini kan konotasi kita adalah vektor itu berarti 1 dimensi, matriks itu 2 dimensi, di atasnya tensor itu berarti 3 dimensi, 4 dimensi, 5 dimensi, 6 dimensi. Semuanya itu kita sebut dengan tensor. Jadi tensor berdimensi. Jadi Jacobiannya itu menghasilkan tensor berdimensi A, berdimensi 4 maksud saya. Ya, di mana entry daripada tensor tersebut diberikan oleh seperti ini. J besar ya. I, J, K, L. Ini berarti ini indeks yang pertama I, J, K, L. Karena ada 4 dimensi gitu kan. Ini berisi D, A, I, J terhadap D, B, K, L. Gitu ya. Jadi hasil derivatif dari entry yang ke A, I, J terhadap entry B, K, L. Nah, kalau seperti ini kan kita bingung. Ini sangat kompleks. Tensor yang berdimensi tinggi itu sangat-sangat kompleks bagi kita. Terus bagaimana kita menghandle ini? Sebetulnya tidak ada masalah. Kalau Anda mau, kalau sudah sangat kompleks seperti ini, kita bisa membuatnya, memflatkannya. Salah satu teknik yang bisa kita lakukan adalah kita ubah dia menjadi 2 dimensi saja. Ya, ada yang disebut dengan vector space isomorphism. Jadi salah satu cara untuk menghandle ini, salah satu cara untuk menyederhanakan ini adalah dengan mentransformasikan kembali ke matriks Jacobian. Jadi kita kembalikan dia ke yang ukurannya itu hanya 2. Gini, basisnya apa? Basisnya adalah ada yang disebut dengan ada isomorfisme vector space, ya, yang menyebutkan bahwa antara
antara matriks berukuran M kali N, jadi R M dikalikan dengan N, dengan ini ada space-nya di sini ya, dengan space dari vektor R M N. Nah, kemungkinan besar Anda bingung, apa bedanya gitu ya. Ini matriks yang berukuran M kali N. Artinya matriks tersebut ukurannya itu M buah barisnya, kolomnya ada N. Itu sebetulnya menurut aljabar linier dapat kita transformasikan menjadi suatu vektor yang ukurannya itu adalah R M kali N. Apa bedanya? Ini kan satu dimensi, vektor yang ukurannya itu M kali N. Di M kali N itu ada bilangan. Artinya vektor itu satu saja kolomnya, tapi barisnya itu sebanyak M kali N. Gitu kan? Jadi oleh karena itu ini yang ini disebut biasanya dengan flattening. Jadi kita datarkan gitu ya. Ini disebut dengan flattening. Jadi kita datarkan semuanya. Jadi kalau kita melakukan ini tadi untuk kasus yang ini jika ini dilakukan, kita kembali memperoleh matriks Jacobian. Matriks Jacobian berukuran, perhatikan, berukuran berapa? Berukuran MN dikalikan dengan PQ. Nah, jadi Jacobiannya itu barisnya sebanyak MN, kolomnya sebanyak PQ. Terus apa rahasianya? Nggak ada rahasianya. Sebetulnya nggak ada yang, tidak ada yang misterius di sini. Yang dimaksudkan di sini itu hanyalah seperti ini. Kalau Anda mau melakukan seperti ini, diperbolehkan. Kemudian yang nomor 2, Anda harus keep track. Jadi yang harus melakukan keep tracking itu Anda gitu loh. Kan tadi itu matriks dan segala macam itu kan sebetulnya hanyalah alat bagi kita, template gitu ya. Kalau Anda tahu di posisi ini ukurannya itu, di posisi ini sebetulnya berhubungan dengan di posisi dimanapun di matriks ini, Anda tahu bahwa dia itu adalah parsial derivatif dari ini terhadap ini, dimanapun dia diletakkan kan sebetulnya nggak apa-apa gitu. Jadi seperti ini umpamanya ya. Kita kembali lagi ke sini. Ini kan di posisi ini ada df1 terhadap dxn. Jadi Anda tahu posisinya. Itu yang lebih penting sebetulnya. Jadi kalaupun tadi itu seharusnya kita memiliki yang 4 dimensi dan lain-lain sebagainya, kita ubah dia menjadi 2 dimensi, asal Anda tahu di mana letaknya, nggak ada masalah. Karena apa? Karena kalau Anda nanti berurusan dengan tensor segala, sebetulnya sih gini juga ya. Sekarang ini sudah ada banyak tool di bahasa pemrograman yang memungkinkan Anda itu menyebutkan saya pakai tensornya. Sebetulnya agak gini. Sebetulnya di bahasa pemrograman itu kita tidak mengimplementasikannya dengan tensor dengan matriks yang berukuran tinggi seperti itu karena tidak efisien. Di ujungnya itu mereka melakukan flattening, tetapi tidak dikasih lihat lagi ke Anda. Ke Anda itu seakan-akan kita berurusan dengan tensor, padahal sebetulnya mereka berurusan dengan matriks biasa. Itu ya. Jadi ada banyak ide di sini yang nggak usah khawatir lah masalah itu menurut saya. Penting ini saja. Anda selalu bisa melakukan flattening. Itu prinsip daripada gradient matriks ini. Tidak menjadi masalah seberapa kompleks dia, ya. Anda selalu bisa melakukan flattening. Oke? Nah,
kita tidak begitu banyak lagi. Saya ingin memberikan satu contoh. Contoh yang akan saya berikan sekarang ini yang paling kompleks saja, yaitu yang berurusan dengan gradien daripada matriks terhadap matriks. Sebetulnya di dalam buku pegangan kita itu ada gradien daripada vektor terhadap matriks, gitu ya. Tapi kan itu sudah pernah kita lihat. Gradien daripada vektor terhadap matriks itu sudah pernah kita lihat. Ya, jadi kalau gradien daripada matriks terhadap matriks itu belum. Yang mana itu gradien daripada vektor terhadap matriks? Yang ini tadi. Yang ini. Ya, di sini kita berurusan dengan, saya tuliskan saja di sini, gradien dari vektor terhadap matriks. Maksudnya vektor di sini itu apa? Perhatikan. Vektor yang dimaksudkan itu adalah parameter yang ada di sini. Jadi vektor ini adalah yang ini, gitu ya. Jadi, ini sudah pernah kita lihat sebelumnya. Jadi fokus kita sekarang, karena kita juga tidak banyak, adalah pada gradien dari matriks terhadap matriks. Oke, jadi gradien dari matriks terhadap matriks. Baik, jadi diberikan kepada kita sebuah matriks. Sebut saja dengan matriks R. R besar, yang ini adalah elemen daripada R, M dikalikan dengan N. Oke, jadi ini matriks kita nih, matriks kita. Dan sebuah fungsi, nah perhatikan fungsinya ini tidak seperti yang kita lihat biasanya. Fungsi kita ini, mentransformasikan matriks. Sebuah fungsi, perhatikan fungsinya sangat kompleks. Jadi fungsinya itu adalah dari R M kali N, di parameternya itu M kali N. Domainnya adalah N kali N. Nah ini kan, jadi parameternya itu dalam bentuk matriks, nilainya juga dalam bentuk matriks. Boleh nggak begitu? Nggak apa-apa. Tidak menjadi masalah. Kalau yang tadi itu kan kita melihat tadi, domainnya adalah matriks, kodomainnya adalah nilainya adalah vektor. Tapi sekarang kodomainnya sendiri itu adalah suatu matriks yang didefinisikan oleh jadi fungsi ini, definisi daripada fungsi ini adalah seperti ini. F dari R sama dengan R itu adalah ini ya, matriks ya. R transpose dikalikan dengan R. Kan biasa ini sebetulnya. Dengan R kuadrat ini sebetulnya. Ya. Jadi artinya fungsi seperti ini kelihatannya itu tadi di awal itu kelihatannya sangat kompleks. Sebetulnya tidak begitu kompleks karena kita sudah sering berurusan dengan matriks, gitu ya. Ya. Nah, kemudian ini kita definisikan juga, kita sebut juga dia agar lebih mudah bagi kita. Yang ini kita namai dengan K, ya. Kita sebut juga dengan K, dan ini ukurannya adalah R N kali N.
Lihat, kita transpose R-nya berarti N kali M. Yang ini kita transpose di yang pertama berarti menjadi N kali M. Dikalikan dengan M kali N, di ujungnya kan menjadi N kali N. Ya. Jadi ini dia. Ini di aljabar linear sering kita perlukan. Ini hanyalah perkali matriks biasa, nggak jadi masalah. Tetapi kalau Anda sudah melihat seperti ini kan menjadi sangat kompleks kelihatannya gitu ya. Tapi ini menghasilkan tensor. Oke, sekarang kita lanjutkan. Yang kita cari adalah gradien. Jadi kita diminta menghitung gradien. Apa gradien daripada apa? dk terhadap dr. Ya, dk terhadap dr. Ini tugas kita. Baik, sekarang kita lihat solusinya. Solusi yang pertama, selalu ingat, kita ingin tahu dimensinya dulu. Ya, dimensinya dulu. Nah, dimensi dari dk terhadap dr. dk terhadap dr. Dimensinya berapa itu? Well, perhatikan kembali tadi bahwa K itu yang di sini, K itu yang ini kan ukurannya itu adalah N kali N, ya kan? N. Dari mana kita tahu ini? Yang ini R, ukurannya itu adalah M kali N. Dari sini kan kita udah bisa melihat. Ini berarti ya, sama dengan yang di atas tadi ya. Jadi kalau kita melihat Jacobian 2 dimensi tadi itu mana? Jacobian 2 dimensi. Jacobian 2 dimensi di sini. Ini kan M kali N ya. Yang ukurannya di akhir dibagi dengan ini. Jadi apa itu artinya? Perhatikan. Dimensi dari yang atas itu berapa? Dimensi daripada F itu adalah M. Dimensi daripada yang di bawah itu berapa? Dimensi yang di bawah itu adalah N. Karena itu menghasilkan M kali N. Sama dengan yang ini juga. Dimensi daripada yang atas itu adalah N kali N. Dimensi yang di bawah adalah M kali N. Dengan demikian, secara keseluruhan, dimensinya ini adalah elemen daripada R pangkat N kali N dikalikan dengan M kali N. Bentuk tensor 4 dimensi. Ya, yaitu sebuah tensor. Ini kalau bagi Anda mau di flatten, silakan. Flattennya maksudnya gimana? Ini K-nya itu Anda buat sebagai suatu vektor yang ukurannya itu adalah N besar kali N besar. R-nya sendiri Anda buat sebagai suatu vektor yang ukurannya adalah M kali N. Nanti di ujungnya akan ada Jacobian yang ukurannya itu adalah, sebut saja yang ini disebut dengan P, yang ini disebut dengan Q, yang ukurannya adalah P dikalikan dengan Q. Tinggal Anda keep track di mana letaknya masing-masing, gitu ya. Ini yang disebutnya dijelaskan di sini tadi, di gradien daripada matriks yang ada di sini. Oke, baik, kita lanjutkan. Sekarang kita akan lanjutkan apa lagi yang bisa kita peroleh dari sini. Yang pertama, saya ingin lihat dk terhadap dr tadi sudah kita lihat. Tapi kan ini bisa kita breakdown lagi nih, K ini. Ya.
kita breakdown lagi dia. Perhatikan bahwa sebetulnya K itu kan sama dengan F. Itu kan? Jadi K itu kan tadi F itu sebetulnya. Ini kan F. Saya membuatnya dengan K itu sebetulnya apa namanya? Atau enggak usah ya? Ya untuk memudahkan kita menghitungnya. Hitung saja. K itu sama dengan F. Oke? Nah, saya bisa menghitung lebih lanjut. Lebih lanjut begini. Kita akan breakdown K itu. K itu kita breakdown menjadi DK kita menyebutnya dengan PQ gitu ya. Entry di PQ. Apa itu? Entry baris ke P, kolom ke Q di vektor di matriks K terhadap DR. Ini bisa nggak kita cari? Bisa. Ya. Terus kemudian ukurannya ini berapa? Yang ini sih mudah. Ukurannya itu adalah R1 kali M kali N. Lihat, terhadap R. Kenapa? Yang di atas ini menjadi 1 dia. Yang di sini tadi ukurannya itu adalah N kali N, kalau di sini menjadi 1. Dari situ sekarang udah bisa melihat polanya. Yang ini 1, apalagi N kali N. Yang di bawah sini adalah M dikalikan dengan N. Oke. Nah, coba kita lihat sekarang. Apa itu sebetulnya KPQ yang ada di sini? Saya ingin melihat dulu. Kalau ini kan partial derivatifnya. Sekarang kita lanjutkan. KPQ sendiri itu bisa diungkapkan dengan cara seperti ini. Fungsi F tadi itu kan R dikalikan dengan R. Tapi R transpose dikalikan dengan R. Jadi oleh karena itu, dia bentuknya seperti ini. R yang baris yang ke P, yang ini hasil transpose. Ya, saya membuatnya mungkin begini saja. Sebentar. Untuk lebih memudahkan kita begini. Saya kasih keterangan dulu. Andaikan RI adalah kolom yang ke I. Kolom yang ke I dari matriks R besar. Maka KPQ ini sebetulnya K itu lihat kembali. Fungsi K itu kan R transpose dikalikan dengan R. Oleh karena itu ini adalah R yang ke P tapi ditransposkan dikalikan dengan R yang ke Q. Itu ya. Lihat tadi RI adalah adalah kolom yang ke I. Vektor sebetulnya ya. Kolom yang ke I. Ini adalah kolom yang ke I dari matriks ini. Ya. Dan kalau ini adalah, perhatikan ini adalah suatu vektor dikalikan dengan vektor. Suatu vektor dikalikan dengan vektor. Ya. Oleh karena itu menghasilkan sebuah nilai. Nilainya itu adalah
jumlahan daripada M sama dengan 1 sampai dengan M, RMP dikalikan dengan RMQ. R ini adalah matriksnya ini. Itu ya. Jadi RMP dikalikan dengan, coba aja Anda lihat nanti di dalam matriksnya itu bisa kelihatan bahwa K di posisi PQ itu adalah perkalian daripada dua buah vektor di dalam R, diambil kolom-kolom tertentu, dan hasil perkaliannya tentu saja adalah konstanta seperti yang diperlihatkan di sini. Oke? Jadi kalau kita sudah tahu ini, maka kita bisa kembali ke atas ini, menghitung parsial derivatifnya. Oleh karena itu, karena kita sudah tahu rumusnya, karena itu derivatif parsial dari dkpq terhadap drij, RIJ-nya itu apa? Yang ini kan masih KPQ, itu belum kita sebutkan terhadapnya siapa. Ini rumus daripada KPQ. Sekarang kita akan melakukannya, jadi membuat parsial derivatifnya terhadap elemen daripada I di posisi I, elemen daripada R di posisi I, J. Bagaimana caranya? Perhatikan, dkPQ terhadap drij ini sama dengan jumlahan dari semua tadi itu parsial derivatif daripada masing-masing, karena ini kan sudah ada di sini nih, begini ya. Jumlahan dari semua M sama dengan 1 sampai dengan M D RMP dikalikan dengan RMQ terhadap DRIJ. Ya. Dan ini menghasilkan yang disebut dengan, kita sebut saja rumusnya dengan DPQIJ. PQIJ. Ya. Jadi menghasilkan rumus PQIJ. Tadi ini rumusnya ini apa ini? Perkalian daripada ini. Ya. Jadi ini kan sebetulnya kata ini kan seperti ini. Perkalian dari RMP dengan RMQ, terus kemudian ini ya dilakukan operasi derivatif parsial terhadap elemen yang I dan J, elemen yang KI dan J. Nah, kalau Anda lakukan satu persatu, coba saja, sebetulnya hanyalah mengalihkan dua buah matriks. Matriks yang pertama itu ditranspos dulu sebelum dikalikan dengan matriks yang berikutnya, maka akan kita temukan bahwa ini saya tulis saja, nanti kalau Anda mau konfirmasi gitu bisa Anda lihat. PQIJ itu ada 4 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah bahwa dia itu RIQ, berarti R di posisi yang KI, Q, jika J sama dengan P dan P tidak sama dengan Q. Ini sebetulnya hanya kalau Anda melakukannya sendiri, benar-benar mengalihkan, itu nanti akan kelihatan gitu ya. Kemudian RIP jika J sama dengan P dan P tidak sama dengan Q. Kemudian yang kedua, 2 RIQ
jika J sama dengan P dan P sama dengan Q dan 0 kalau Q. Ini diatur. Ini sebetulnya hanyalah entry-nya ya. Jadi REQ itu adalah entry-nya gitu. Entry daripada matriks yang tadi. Ini dia matriks. Apa namanya? Jacobiannya. Nah, perhatikan bahwa Jacobian yang kita lihat sekarang ini kan masih tetap 4 dimensi. Iya. Terus apa hubungannya tadi dengan yang kita bicarakan di sini? Di sini itu adalah representasi Anda nanti menyimpan di memori itu dengan cara seperti apa? Apakah mau membuat suatu tensor? Yang diperlihatkan di sini sebetulnya adalah tensor. Ya? Atau Anda bisa membuatnya sebagai satu matriks Jacobian. Matriks Jacobiannya bentuknya seperti apa? Perhatikan. Di sini ada delta PQIJ. Kalau Anda mau, PQ-nya itu bukan berbentuk 2 dimensi, tapi berbentuk vektor. Jadi PQ itu, oleh karena itu, ini tadi, ya, ini yang saya sebutkan tadi sebetulnya. Yang ini kita sebut berukuran P kecil, yang ini kita sebut dengan berukuran Q. Jangan PQ ya, nanti Anda bingung dengan PQ yang di bawah sana itu. Yang ini kita sebut saja dengan A gitu ya. Yang ini berurusan dengan B. Jadi ukurannya itu bisa jadi ini Anda sebut dengan A, ini berukuran dengan B sebagai representasi. Ya. Jadi yang diperlihatkan di sini ini sebetulnya hanyalah terserah Anda. Kalau ini koordinatnya sekarang. Koordinat dimensi yang pertama adalah P, dimensi yang kedua adalah Q, I dan J. Kalau Anda mau mengungkapkan ini dalam bentuk Jacobian matriks 2 dimensi, maka koordinatnya itu bentuknya berubah menjadi begini. Delta 2 dimensi sekarang, yaitu P dikalikan dengan Q, dan kemudian yang satunya lagi adalah I dikalikan dengan J, itu kan? Bukan yang ini kan pada posisi P, pada posisi Q, pada posisi I, pada posisi J. Yang kali ini enggak. P dikalikan dengan Q. Ya. Jadi kemudian I dikalikan dengan J. Jadi ada 2 dimensi sekarang. Boleh nggak kita melakukan seperti itu? Boleh, nggak jadi masalah. Ya. Kalau itu nanti menyederhanakan menyederhanakan hitungan kita. Tapi yang jelas, yang gradien yang kita lihat di sini ini adalah yang ini, gradien yang kita perlihatkan di sini, yang ini adalah suatu tensor gradien yang berurutan, yang berukuran n dikalikan dengan n besar dikalikan dengan m dikalikan dengan n. Jadi yang ini sebetulnya kalau saat ini ya, jadi ukurannya itu adalah n dikalikan dengan n dikalikan dengan m dikalikan dengan n. Ini bentuknya dalam tensor. Nah, tetapi seperti saya sebutkan tadi, kita dapat modifikasi menjadi matriks yang ukurannya adalah n, perhatikan, kali n, jumlah barisnya itu n kali n seperti itu, dikalikan dengan m kali n. Yang ini adalah matriks Jacobian yang biasa. Jadi Jacobiannya itu boleh dalam bentuk tensor, boleh juga dalam bentuk matriks 2 dimensi dengan melakukan transformasi seperti tadi. Oke? Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Jadi di pertemuan kita pekan depan saya akan melanjutkan satu kali lagi pertemuan kita mengenai mengenai vektor kalkulus. Setelah itu nanti di akhir perkuliahan kita masih ada beberapa hal menyangkut probabilitas yang harus kita diskusikan, meskipun tidak perlu rumit kalau Anda sudah pernah belajar mengenai probabilitas. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan?
Kalau tidak, sampai di sini pertemuan kita. Kita bertemu lagi pekan depan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.